Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Muhammad Imami, NPM 2205030057. Di sini Ulun ingin mengampu tugas UAS dari Ibu Tutus Nami Arifah MPD. Di sini Ulun ingin simulasikan pengaplikasian metode smart card dengan materi antonim dan sinonim. Sebelumnya Ulun ingin menjelaskan apa itu antonim dan sinonim. Antonim itu yaitu adalah sebuah kata dengan satu kata yang memiliki arti yang berbeda. Contohnya arti yang berbeda itu berlawanan kata. Contohnya seperti besar dan kecil itu memiliki perlawanan kata yang berbeda. Terus tinggi, rendah, atau misalnya panjang pendek itu contoh dari kata antonim. Sedangkan sinonim yaitu dua kata yang memiliki arti yang sama. Contohnya misalnya binatang yaitu hewan, atau contohnya wajah, paras itu memiliki arti yang sama. Atau juga misalnya itu matahari itu bisa diketahuikan itu mentari, itu memiliki dua kata yang berbeda cuman arti yang sama. Terus di sini Ulun ingin mensimulasikan metode mengajarnya itu menggunakan metode smart card. Nah, di sini Ulun sudah ada metodenya. Sudah ada medianya. Sebelumnya Ulun ingin menjelaskan metode smart card itu apa. Metode smart card itu ialah suatu metode pendekatan menggunakan media kartu. Nah, kartu ini bisa disebut card. Sedangkan smartnya yaitu adalah di sini ada bisa berupa gambar atau soal pertanyaan atau jawaban. Nah, di sini Ulun langsung saja ingin mensimulasikan cara pengaplikasiannya atau penerapan dengan metode ini, yaitu metode ini bisa aja diterapkan semisal ini ada contoh dua kartu sinonim dan antonim. Terus sebelum kita mulai pelajaran itu, kita pertama-tama harus menjelaskan sinonim dan antonim itu apa kepada murid-murid. Lalu kita bisa membagikan kartu-kartu ini. Nah, kartu-kartu ini nanti siswa tuh disuruh mencari kata antonim. Nah, antonim dan sinonim. Nah, di situ kan misalnya ada siswa itu contohnya ada 4 baris dalam satu kelas itu. Satu baris itu misalnya ada 5 orang misalnya dengan 4 baris. Nah, terus di sini kita bisa membagi kartu itu dalam satu baris itu misalnya antonim. Terus baris kedua siswa itu bisa sinonim. Nah, caranya gimana? Siswa yang baris pertama tuh dia mencari kata antonimnya dulu. Terus nanti bertukar sama yang di samping, atau ini bertukar sama di sampingnya itu yang mendapatkan kata sinonim. Jadinya siswa baris pertama itu dia menyebutkan antonimnya dulu. Misalnya antonimnya itu dia menyebutkan misalnya besar. Terus di sini ditulis sama dengan aja. Jadinya nanti dia bertukar sama teman semeja di samping barisnya itu. Nah, jadinya sebaliknya juga teman sebarisnya itu bertukar juga ke baris di samping temannya. Nah, jadinya sistemnya itu ketika sudah dia bertukar, dia menjawab pertanyaan dari temannya itu. Semisal dia di baris pertama itu mendapatkan antonim, terus dia bertukar, otomatis dia mendapatkan sinonim dari temannya. Misalnya temannya itu menjawab di sini misalnya paras. Nah, itu di bawahnya itu kita saling bertukar, kita harus menjawab pertanyaan dari teman kita itu. Nah, terus ketika sudah menjawab kedua-duanya, bisa saja
eh, ketika sudah dijawab itu bisa kita menyuruh siswa itu untuk satu baris itu disuruh maju semuanya, terus atau satu-satu juga bisa disuruh maju, terus disuruh menempelkan di papan tulis ini. Jadinya itu contohnya kayak apa ya, evaluasi lah. Jadinya kita bisa menentukan dari siswa itu menjawab benar apa salah. Terus kita bisa juga memberikan reward gitu ketika misalnya contoh satu baris itu benar semua atau satu orang itu benar, kita kasih hadiah. Simpel aja, dia misalnya permen atau ciki dan lain-lain, biar siswa tuh semangat gitu belajarnya, terus biar pembelajaran tuh tidak bosan gitu. Jadinya siswa tuh termotivasi untuk menjawab itu dengan benar gitu, karena ada rewards yang kita berikan. Nah, nanti cara pengaplikasinya itu kita tempelkan, misalnya di sini sudah ada jawabannya dari semua siswa itu, dia juga di sini suruh memilih apakah punya dia itu antonim atau sinonim. Contohnya kalau aplikasikan aja langsung. Nah, ini kan ada kata antonim, terus siswa tuh disuruh menempelkan di sini. Terus kita bisa aja habis ditempelkan itu kita disuruh mengoreksi apakah jawaban siswa ini benar atau tidak. Kalau misalnya benar, kita bisa memberikan reward. Nah, contohnya kayak gini. Nah, jadinya dia ditempelkan itu dan seterusnya kayak gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.